Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina ibn Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa li ibadil kiram. Wa khusyul bi dzikri ila jami'i ma'asisna. Jami'i ma'asis. Wa khusyul bi dzikri aidan ummatina fadilatin. Wa khusyul ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sip. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik. Alhamdulillah bil ams qad bahasna fi ma ta'allaq bi an-na'ti wal 'atfi wat tawkidi. Wal an insyaallah sanabhasu fi ma ta'allaq bi al-badal. Hari ini kita mulai membahas terkait badal. Sebelum qabla nastamiru al-mada hayya nabda dirasatana bi qiraatil hamdalah bi qiraatil Bismillahirrahmanirrahim. basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa 'ada alaina min barakati fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dah sebentar. Ida ubdas mun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Jika berkeinginan untuk mengganti isim dengan isim atau fi'il dengan fi'il, maka harus mengikuti dari segi i'rabnya. Maka semuanya harus mengikuti dari segi i'rabnya. Sebelum melanjutkan ke teks berikutnya, saya akan memberikan teman-teman gambaran. Coba perhatikan di situ ada Ja'a al-ustadu Muhammadun. Ustad di situ menjadi mubdal minhu. Jadi ketika ada badal pasti ada mubdal minhu. Ketika ada na'at pasti ada man'ud. Ketika ada taukid pasti ada mu'akkad. Ketika ada ma'tuf ada ma'tuf alaih. Begitu juga dengan hal ini, ketika ada badal pasti ada mubdal minhu. Ja'a al-ustadu Muhammadun. Al-ustad itu sebagai mubdal minhu, Muhammad dan menjadi badal. Karena al-ustadu i'rabnya rafa, karena mubdal minhunya i'rabnya rafa, maka Muhammadun i'rabnya juga rafa. Satu misal lagi, ra'aitu al-ustada Muhammadan. Saya melihat Pak Muhammad atau Guru Muhammad. Ustada di situ mubdal minhunya sebagai maf'ul bi, karena menjadi maf'ul bi karena maka i'rabnya menjadi nasab. Begitu juga dengan Muhammadan. Karena Muhammadan merupakan badal yang mana harus mengikuti mubdal minhunya di situ adalah al-ustada, maka i'rabnya nasab, harus sama-sama nasab. Maratu bil ustadi Muhammadin. Saya berjalan berpas-pasan dengan Ustadz Muhammad. Kenapa badalnya ini jar? Karena mubdal minhunya jar.
Jadi harus mengikuti isim sebelumnya atau mubtada'un minhu. Ini konsepnya sama dengan na'at harus mengikuti man'utnya. Taukid harus mengikuti mu'akkad. Badal harus mengikuti mubtada'un minhu. Kemudian Naam, taukid harus mengikuti mu'akkad, ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih. Nah, begitu juga dengan badal ini, dia harus mengikuti mubdal minhu. Dari segi apa? Dari segi i'rabnya. Jadi mengikuti dari segi i'rabnya. Beda dengan na'at. Kalau na'at itu mengikuti dari segi banyak aspek. Dari segi i'rabnya, mufrad tasniyah, jamaknya, mudzakkar muannasnya, ma'rifat nakirahnya. Tapi kalau badal ini hanya dari segi i'rabnya saja. Baik, sebelum saya lanjutkan ke jenis-jenis badal, Ukti Johan bisa tanya, barangkali ada yang belum paham. Ra'aitu Ustadu Muhammadan. Badal itu apa sih Ustad? Secara arti itu pengganti. Badal itu kan pengganti. Cuman ya gitu, kita nggak bisa memahami itu dengan terjemahnya. Kita bingung. Yang perlu kita pahami di sini, Muhammad itu merupakan badal dari al-ustada, pengganti. Ya. Keterangan gitu ya Ustad? Boleh sefahamnya. Pokoknya dia itu menyesuaikan mubdal minhu dari segi i'rabnya. Dan Muhammad itu sebagai badal, al-ustada itu sebagai mubdal minhu. Selalu badal itu terletak setelah mubdal minhu nggih. Badal itu pasti terletak setelah enggak juga. Pokoknya terletak setelah mubdal minhu. Ada badal, ada na'at, ada man'ut. Ada ma'tuf, ada ma'tuf alaih. Ada taukid, ada mu'akkad. Terus ada badal, ada mubdal minhu. Nah, sekarang kita lagi membahas terkait badal. Ustaz. Iya. Akhi Johan, Aksi Jackson baru gabung. Ya, nah, Ustaz. Tayyib, Kaifa? Sudah baca-baca nahwu mungkin di bab badalnya? Ya, sudah. Ini baru ke contoh saja, belum jenis-jenisnya. Oh ya, nah, Ada pertanyaan mungkin sedikit terkait badal atau konsep badal? Ada pertanyaan, Akhi Jackson? Belum, Ustaz. Belum, tayyib. Kalau belum, saya lanjutkan. Wahwa arba'atu aqsam. Ada 4 jenis badal ya. Badalul syai' min syai' wa badalul ba'd min kul wa badalul istima' wa badalul ghalad. Nahu qaulika qama zaitun akhuka wa akaltu raghifa thuluthahu wa nafa'ani zaitun ilmuhu wa ra'aitu zaitan al-farasa. Di situ disebutkan contohnya Zaid berdiri, saudaramu Zaid berdiri, saya memakan roti separuhnya. Nafa'ani Zaidun ilmuhu, Zaid memberikan manfaat kepada saya ilmunya. Saya melihat Zaid udah tayyib. Jadi itu tadi terjemah dari matanya. Saya akan langsung ke jenis badalnya. Saya akan berikan contoh satu persatu. Saya tak keluar sebentar ya, biar ada tulisan Zoom-nya itu bisa keluar sebentar. Saya keluar sebentar. Semoga bisa keluar Zoom-nya.
Nah, sip. Baik, coba perhatikan di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis badal. Yang pertama adalah badal syai' min syai', atau biasanya disebut itu badal kul min kul. Mungkin pernah dengar. Badal kul min kul. Ada yang menyebutkan badal kul min kul. Baik. Kapan kalimat itu disebut badal kul min kul atau syai' min syai'? Kalau dari segi terjemah, syai' min syai' itu sesuatu dari sesuatu. Kul min kul itu keseluruhan dari keseluruhan. Baik. Kapan kalimat itu jadi badal kul min kul? Kalimat biasanya jadi badal kul min kul itu biasanya terletak ke sebuah panggilan yang umum, yang bersifat umum. Seperti Pak Guru, imam, saudara. Misalnya imam itu kan banyak, ada Imam Zaid, ada Imam Jackson. Lah, Jackson ini disebut badal, al-imam disebut mubdal minhu. Syekh itu kan sebuah apa ya? Sebuah nama yang mana perlu diperjelas setelahnya itu. Karena itu masih bersifat panggilan. Syekh Zaid, Syekh Umar, Syekh Syekh Jackson misalnya. Kemudian al-ustadu misalnya, ustad kan banyak. Ustadz Agung, Ustadz Ali, Ustadz Jackson misalnya. Nah, ketika terletak setelah kalimat yang makrifat itu, al-imam itu makrifat, al-syekh itu makrifat, al-ustadz itu makrifat. Terletak setelah itu dan setelahnya itu sebuah nama. Lah itu nanti nama yang kedua terletak setelah makrifat itu disebut badal. Itu. Badalnya badal kul min kul. Keseluruhan dari keseluruhan atau syai' min syai'. Atau mudahnya gini teman-teman, bisa jadi ketika ada makrifat. Saya kecilkan dulu tulisannya. Ketika ada makrifat kurang kecil ternyata. Ketika ada makrifat, ketemu makrifat ghairu sifat. Ini semacam rumus ya teman-teman. Ketika ada kalimat yang makrifat ketemu makrifat yang ghairu sifat, artinya bukan sifat. Ya, bukan sifat. Maka dia kedudukannya sebagai badal. Contoh. Kola. Sayyiduna. Misalnya yang lain. Kola. Al-ustadu Muhammadun. Lah, al-ustadu ini kan makrifat. Muhammad ini juga makrifat, tapi dia bukan kata sifat. Nah, makrifat yang kedua ini berkedudukan sebagai badal. Misalnya lagi, contoh lagi, misalnya, dalika kitabu la raiba fihi. Dalika ini kan makrifat ya teman-teman. Kan dia termasuk isim isyarah. Alkitabu makrifat, tapi bukan sifat. Maka alkitabu ini jadi badal. Dalika alkitabu. Gitu. Jadi teman-teman terkait badal kul min kul atau badal syai' min syai', ada yang tanyakan? Dalikal kitabu tadi, Ustaz. Katanya apa?
Harus i'rabnya sama. Mm-mm. Nah, ini tadi dalika sama bu. Mm-mm. Berarti kan nggak sama. Oke, dalika kedudukannya jadi apa? Tapi masalahnya kita belum membahas mu'rab mabni. Saya kasih tahu, Oh, dalika itu isim ya, isim mabni. isim, isim isyarah. Isim isyarah itu pasti mabni. Ketika isim itu berada di awal, maka kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada itu i'rabnya apa? I'rabnya rofa. Maka alkitabu di situ i'rabnya rofa karena mubdal minhunya rofa. Kalau dalika itu namanya i'rab mahalli. Mahalnya mahal rofa. Jadi yang dipandang itu mahalnya, bukan harokat akhirnya. Terkhusus dalika loh ya. Terkhusus dalika. Jadi ada mu'rab, ada mabni. Lah kebetulan ini yang saya berikan contoh itu mabni. Iya, ya, Ustaz. Gitu, ukti jahan. Oke. Pernah tahu mu'rab mabni? Pernah? Nah, ketika mabni itu berkedudukan, nanti namanya i'rab mahalli. Oke. Contoh, eh, eh, ja'a, oh gini, contoh, huwa rojulun jamilun. Huwa rojulun jamilun. Huwa di situ berkedudukan sebagai apa? Wa rajulun jamilun. Mm-mm. Huwa Mubtada. rojulun jamilun. Mubtada. Mubtada i'rabnya apa? Rofa. Huwa itu mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Nah, ketika kalimat yang berhukum mabni tapi mempunyai kedudukan i'rab, yang mana mubtada kan i'rabnya rofa, maka huwa itu disebut i'rab mahalli. Mahalnya mahal rofa. Kenapa kok mahal rofa? Karena dia jadi mubtada. Gitu. Yes. Tayyib. Insya Allah dulu pernah saya terangkan mu'rab sama mabni. Di muhadasa ya, kelas muhadasa. Ya, Iya. ukti Johan Ganteng. Kelas Oke. muhadasa. Tayyib. Tayyib, gimana Akhi Johan? Idakum as-su'al? Akhi Galang? Betul. Akhi Galang? Maafis soal, wa illa sanastamir. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Tayyib. Kalau nggak ada, masuk ke ba'ad mingkul. Sebagian dari keseluruhan. Gampangnya gini teman-teman. Saya berikan contoh terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia. Saya membeli 5 buku. Atau saya membeli 5 kitab. Saya membeli 5 kitab. Nahwu, Shorof, Fikih, Tauhid, Arut misalnya. Penyebutan ini namanya badal ba'ad mingkul. Sebagian dari keseluruhan. Penyebutan yang pertama ini disebut badal ba'ad mingkul. Saya membeli 5 buah. Saya membeli 3 buah. Apel, nangka, semangka misalnya. Nah, apel ini disebut badal ba'ad mingkul. Sebagian dari keseluruhan. Rincian dari yang ketiga tadi itu loh. Nah, itu namanya badal ba'ad mingkul. Contoh dalam kitab wa aqsamuhu salah satu ismun wa fi'lun. Nah, ismun ini merupakan badal ba'ad mingkul. Badal dari salasa. Salah satu isim kalimat ada 3, 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf itu disebut dengan badal ba'ad mingkul. Sebagian dari keseluruhan. Ini kan ba'ad. Sebagian. Kul ini keseluruhan. Sebagian dari keseluruhan. Misalnya lagi, akal tu ar-raghi fasulusahu. Saya memakan roti sepertiganya. Jadi sebagiannya.
sebagian dari keseluruhan roti itu. Dimakan separuh lah misalnya. Nah, separuhnya itu merupakan ba'at minal kul, sebagian dari keseluruhan. Kemudian ishtara itu al-fawakihata at-tufahata. Saya membeli buah-buahan at-tufahata apel, al-manja mangga. Kemudian misalnya apa lagi ya? Al-mauza pisang, al-burtukalia apel, wa ma asbaha dzalik dan lain-lain. Nah, konsekuensinya ketika badal ba'd mingkul ini harus mengikuti mubdal minhunya. Jadi menyesuaikan. Kalau mubdal minhunya nasab, badalnya nasab. Kalau mubdal minhunya jar, badalnya juga jar. Hada yusamma bi ba'd mingkul. Nah, ini yang disebut dengan badal ba'd mingkul. Teman-teman ada yang ditanyakan terkait badal ba'd mingkul, tafadhol. Boten, Ustaz. Tayyib, akhi Johan. Boten. Nggak ada. Dek Galang. Ini adik saya ya. Maafi, nggak ada. Atau orangnya yang Hafiz. nggak ada. Tayyib. Maaf ya. Maafi ya. Tayyib. Kemudian yang ketiga badal istimal. Istimal secara arti bahasa itu mencakup. Istamal ya istamilu istimalan. Mencakup. Contohnya seperti ini. Saya suka Zaid. Ilmunya. Lah ilmu ini merupakan suatu hal yang ada dalam diri si Zaid. Saya kagum dengan Zaid wajahnya. Wajah ini merupakan suatu hal yang ada dalam dirinya Zaid. Nah, itu disebut badal istimal. Saya mencuri uang. Saya mencuri Zaid. Uangnya. Uangnya ini ada dalam diri si Zaid. Nah, ini disebut dengan badal istimal. Uhibbu Zaid dan ilmahu. Ilmahu ini merupakan badal istimal. Kenapa kok istimal? Karena dia terkandung dalam Zaid atau ada dalam dirinya Zaid. Ajib tu Zaid dan wajahu. Saya kagum kepada Zaid. Wajahnya. Lah wajah ini ada dalam diri si Zaid. Surika Zaidun. Zaid dicuri. Maluhu hartanya. Nah, harta ini ada dalam diri si Zaid. Nah, ini disebut dengan badal istimal. Indakum as-soal fima ta'alaq bi badal istimal. Ada pertanyaan terkait badal istimal, teman-teman? Ini harokatnya ini Ustaz yang uhibbu Zaidan ilmahu. Yang mana badalnya? Badalnya yang ilma. Oh, berarti Bukan hunya itu domirnya. bukan domirnya ya. Badalnya Ya, ya. kebetulan susunannya makrifat atau mudhof ilaih. Fahimna Ustaz. Tayyib. Jadi bukan ilmuha tapi ilmahu. Begitu juga nanti kalau perempuan uhibbu zaujati misalnya, uhibbu zaujati ilmaha misalnya. Uhibbu zaujati ilmaha. Tayyib. Akhi Johan, akhi Jackson. Kalau Indakum aswal. yang Ustaz, kalau yang mencakup istimal ini yang mencakup sifat seseorang atau gimana? Boleh. Boleh Saya mencapai suka Zaid, sifat akhlaknya. akhlaknya misalnya. Saya Oh, suka Zaid, peragainya. Saya suka Zaid, ketampanannya misalnya. Boleh. Karena ada dalam diri si Zaid. gitu. Ya, nah. Dan ingat teman-teman, konsekuensinya harus mengikuti mubdal minhu. Kenapa kok di situ maluhu, kok nggak malahu? Karena zaitun itu rofa. Tapi jawaban lengkapnya karena mubdal minhunya rofa gitu. Ya. Kenapa kok wajahahu bukan wajuhuhu?
karena Karena mubdal minhunya. Karena mubdal nasab. minhunya nasab. Nah, tayyib. Karena mubdal minhunya nasab. Tayyib. Kaifa? Fahimtum jami'an? Insya Allah. Tayyib, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Lanjut Ustaz. Tayyib. Belum ada Ustaz. Yang terakhir, kaifa? Ya lanjut Ustaz. Belum ada pertanyaan. Nah, tayyib. Yang keempat adalah badal ghalat. Istilahnya kalau kekinian itu tipu, salah ngomong. Satu misal ya. Telah datang Zaid. Bakar. Siapa yang datang? Bakar. Misalnya lagi, ra'aitu Zaidan. Kirdan gitu. Saya melihat Zaid. Monyet. Nah, ini kan salah ngomong ya kan, salah ngomong. Yang dimaksudkan monyet, tapi lisannya itu mengucapkan Zaid terlebih dahulu. Nah, ini disebut dengan badal ghalat. Tipu. Ja'a Zaidun, Bakrun. Telah datang Zaid. Bakar. Jadi yang dimaksud di sini bakar, bukan Zaid. Yang itu disebut dengan badal ghalat. Ra'aitu al-fa'ra al-qito. Saya melihat tikus. Kucing. Kalau dalam omongan lo ya. Jadi dia itu merevisi kalimat sebelumnya. Niltu hadiyata min Zaidin. Saya memperoleh hadiah dari Zaid. Muhammad gitu. Saya memperoleh hadiah dari mana? Zaid atau Muhammad, teman-teman? Min Zaid. Min Muhammad. Min Muhammad. Dari Muhammad. Jadi ini itu tipu. Ini itu tipu. Cuman Zaitun. Nah ini tipu ini. Ghalat secara arti bahasa itu apa? Salah. Jadi yang dimaksud dengan di situ Muhammad bukan Zaitun. Tapi saya hampir belum pernah menjumpai dalam kitab itu ada badal ghalat. Karena nggak mungkin kan sengaja tipu itu kan nggak mungkin. Seringkali ya adanya ya waktu muhadasa, waktu ngomong salah ucap gitu aja. Lah itu disebut dengan badal ghalat. Namun karena kita belajar terkait badal harus mengikuti mubdal minhunya. Jika mubdal minhunya kebetulan jadi maf'ul bi, maka badalnya juga harus jadi nasab karena maf'ul bi itu nasab. Ra'aitu al-fa'ra al-qitto, enggak boleh. Ra'aitu al-fa'ru ra'aitu al-fa'ra al-qittu, enggak boleh. Ja'a Zaidun bakron, enggak bisa. Ja'a Zaidun bakron tidak bisa. Ja'a Zaidun bakrin enggak bisa. Harus sesuai. I'rabnya harus sesuai dengan mubdal minhu. Ini mubdal minhu, ini badal. Tayyib, indakum soal fima yata'allaq bi badal. Teman-teman ada pertanyaan terkait badal atau badal ghalat yang pada tipe? Itu cara menentukan kapan badal minhu itu nasab atau rofa. Oke, yang pertama, Ukhti Johan Ganteng sudah belajar isim-isim yang wajib dibaca rofa. Apa saja? Isim-isim yang dibaca rofa. Wajib loh ya. Dia nggak mungkin nasab dan dia nggak mungkin jar. Isim mufrad, isim tasniyah, Enggak. Kedudukan yang mana wajib. Isim mufrad kan bisa nasab, bisa jar. Yang wajib rofa seperti fa'il,
naibul fa'il, mubtada dan khobarnya, isimnya kana, khobarnya inna. Itu wajib rofa dan tawabi. Tawabi itu naat atau taukid badal yang mengikuti kalimat yang rofa juga. Jadi bagaimana kita menentukan kalau dia rofa? Ya lihat kedudukannya dia jadi apa. Kalau jadi fa'il ya pasti rofa. Maka di situ misalnya ja'a zaitun bakrun. Zaitun ini jadi apa? Fa'il. Jadi fa'il. Kenapa kok jadi fa'il? Karena menduduki setelah fi'il. Karena setelah fi'il. Berhubung fa'il itu rofa, maka badalnya harus rofa. Terus kemudian kapan kita bisa menentukan dia itu i'rabnya nasab? Lah, setelah ini kita akan belajar apa saja yang nasab itu. I'rabnya nasab kalimat atau kedudukan kalimat yang i'rabnya nasab itu apa saja. Lah kemarin itu kita bukan baru, sudah mulai dan hampir selesai kalimat-kalimat yang wajib berkedudukan sebagai i'rab rafa. Gitu Ukti Johan. Oke, Ustaz. Ribet ya, Ustaz. Tayyib. Jadi harus menganalisis. Kalau dia terletak setelah kata kerja, berarti dia fa'il. Kalau fa'il dia wajib rafa. Kemudian kita kan sudah membahas terkait mubtada khobar. Mubtada kan seringkali berada di awal kalimat. Kalau mubtada berada di awal kalimat, kalau isim berada di awal kalimat, pasti dia jadi mubtada. Karena jadi mubtada pasti i'rabnya apa? Rofa. Rafa gitu. Begitu juga khobarnya. Berikut juga kana misalnya kana zaitun. Karena setelah kana berupa isim yang mana turfa dirofakan, maka i'rabnya rofa. Begitu. Sebenarnya jadi sebenarnya rinciannya itu banyak. Rofa itu apa saja kedudukannya. Nasab itu apa saja. Karena yang menjadi pokok dasar ya 4 itu. Kalau nggak rofa ya nasab, kalau nggak nasab ya jar. Nah, kebetulan kemarin kita sudah membahas terkait yang rofa. Kedudukan kalimat yang i'rabnya rofa itu apa saja? Fa'il, naibul fa'il, mubtada dan khobarnya, isimnya kana, khobarnya inna, dan tawabi, naat atau taukid badal. Gitu Ukti Johan Ganteng. Oke, Jadi Ustaz. dianalisis dulu kalimatnya. Oke. Tayyib, Akhi Jackson. Nah, Ustaz, kalau badal yang dari fi'il Dari gimana? ke Yang fi'il. mengikuti drapnya ya. Sama-sama fi'il. Oh, Jadi konsepnya sama dengan maktuf alaih kemarin. Kalau maktufnya fi'il, maktuf alaihnya fi'il, maktufnya harus fi'il. Begitu juga dengan badal. Kalau badal. mubdal minhunya fi'il, badalnya fi'il. Misalnya, man yu'min yusab yudkhal jannah. Barang siapa yang beriman, maka akan diganjar. Yaitu dimasukkan surga. Nah, Oh, yaitu dimasukkan surga ini merupakan badal dari yusab. Diganjar. Diganjar apa? Apa yang ganjarannya apa? Yudkhal al-jannah, dimasukkan surga. Karena yusab ini majrur, maka yudkhal itu majrur gitu. oh gitu. Nah, Ustaz. Tapi jarang sekali badal fi'il itu jarang. Yang sering keluar itu isim. Oh. Tayyib. Nah, Ustaz. Syukran. Indakum as-soal akhi Galang? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya beri pertanyaan. Ya.
Tayyib. Tafadhal Ukhti Johan Ganteng dibaca. Yaktubu Mm-mm. al-Ustadu Muhammadan Mm-mm. al-alimu risalatan Mm-mm. jamilatan Mm-mm. waduru wat mari wat ini dulu. Mari uwa fathah. Wadurusan nahwiyata Nahwi nahwiyat su'ubah. Su'ubah. su'ubah As-su'ubah. asu'ubata Mm-mm. fisahatil wasiati. Nah, tayyib. 90. Wow, keren. Lumayan, alhamdulillah. Kemarin dapat Kemarin 0. kita Tayyib. Akhi Jackson, tafadhal bil qiraah. Nah, Ustaz. Yaktubul Ustazu Muhammadul Mm-mm. alimu risalata Mm-mm. bakiyati jamilat Is- Risalata. risalata jamilata Mm-mm. wad durusa Mm-mm. wad durusa As-su'ubah. as-su'ubata Mm-mm. fi sahati Mm-mm. fi sahatil wasiati. Nah, tayyib. Yang pertama, yang perlu digarisbawahi, kalau dia bukan isim mawri musyarif, maka dia ditanwin kalau nggak ada alnya. Kalau ada kalimat bukan isim mawri musyarif dan tidak ada alnya, maka dia harus ditanwin. Berarti di situ risalata atau risalatan. salatan. Risalatan. Tayyib. Kemudian di situ Muhammadun, karena dia bukan isim mawri musyarif, maka dia Ya, ditanwin. Nggak bisa Muhammadu. Oke, jadi berarti nilainya 80. Tayyib. Akhi Galang, kaifa? Tayyib. Ghaibun. Huwa ghaibun. Tayyib.
Yang pertama, ukhti John Ganteng, kenapa kok Muhammad dan? Itu saya menganggapnya sebagai apa ya, subjek, predikat, Objek. objek, iya. Kira-kira dia jadi objek enggak? Kayaknya ini jadi badal Ustaz, Badal. Yaktubu artinya apa? menulis. Menulis. Ustadz menulis Muhammad. Masa gitu? Benar begitu? Ustadz menulis Muhammad kan enggak? Pak Ustadz Muhammad sedang menulis Ustadz Muhammad yang alim sedang menulis surat yang indah dan pelajaran-pelajaran yang sulit di halaman yang luas. Thayyib. Berarti di situ dia jadi badal, berarti harokatnya apa? Mu'allimah. Muhammadan Mu'allim. Ali. Kok Muhammadan lagi? Yaktubu Ya, al-ustadu Muhammadul alimu. kok Muhammadu? Dia kan ditanwin. Muhammadun al-alimu. Dia bukan susunan idhofah. Karena kita belum bahas terkait mudhof ilaih, saya tidak memberikan contoh atau pertanyaan terkait mudhof ilaih. Ustaz. Jadi dia bukan mudhof ilaih, melainkan naat man'ut. Tayyib. Kenapa kok jamilatan bukan jamilatun? Nggak tahu alasannya Ustaz. Karena man'utnya apa? Karena man'utnya nasob. Kan ini jadi naat. Naat kan mengikuti man'utnya. Karena man'utnya nasob, maka ini juga nasob. Ya kan? Ya. Tayyib. Kenapa kok ad-durusa? Kok bukan wad-durusi atau wad-durusu? Ini yang kemarin itu wawa itu loh Ustaz. Atau Karena terletak setelah wawu atof. Wawu atof atau maktuf, kalimat yang terletak setelahnya itu harus mengikuti maktuf alaih. Maktuf alaihnya kan risalatan. Ustadz Muhammad yang alim sedang menulis surat yang indah dan pelajaran yang sulit. Tayyib. Akhi Jackson, Namfat, di sini as-su'ubah harokatnya apa? as-su'ubah. Tadi Eh, apa tuh? itu nasab, Ustaz. Nasab. Buat As-su'ubata, durus, ya. asubata ya, Namfat. Nah, tayyib. Ad-durusa ini mufrad tasnya atau jamak? Buat durus. Itu Dia mufrad. jamak, ya kan? Oh, jamak. Ya, jamak. Mufradnya kan darsun. Oh ya, darsun. Pelajaran kalau durus, pelajaran-pelajaran. Nah, as-su'ubah ini mufrad tasnya atau jamak? Kalau itu mufrad. Mufrad. Kan. Jamak. Oh, jamak, Ustaz. Su'u, ya, su'u. Ada waw. Enggak, ini mufrad. Mufrad. Oh, gitu. Beda. Su'ubah itu mufrad. Mufrad. Tapi mufrad mu'annas. Oke. Apakah Oh, benar itu? Dia jadi naat. Kan tidak sesuai dengan man'utnya. Tidak sesuai. Benar atau salah susunannya? Maktuf ini. buat durus. Oh, nah. Kan seharusnya kalau man'utnya jamak, naatnya jamak. Man'utnya Ya, nah. mufrad, naatnya mufrad. Lah ini, kaifah dengan ad-durusa as-su'ubah. Bisa enggak? Durus.
Karena ini maktuf. Kan Iya, emang gitu dia ya. maktuf. Enggak, kalau maktuf masih hubungannya dengan maktuf alaih. Karena as-su'ubah kan sifat. Dia mensifati apa? Mensifati pelajaran-pelajaran. Berarti ad-darsa itu di samping dia maktuf, dia juga jadi man'ut. Man'ut dari Hmm. as-su'ubah. Hmm. Nah, pertanyaannya, karena dia kan susunan naat man'ut. Man'utnya jamak, as-su'ubah mufrad. Boleh apa enggak? Benar atau salah? Naat man'ut itu Gimana, Akhi Jackson? Benar Ustaz, kalau menurut Anda Ustaz. Benar? Karena ada alif lamnya Ustaz, buat dulu Ustaz. Kemudian Kan gini, konsepnya kan harus sama. oh, sama. Contoh, saya contohkan lagi ya. Misalnya, al-mudarrisu, al-mahiru. Misalnya, jangan al-mudarrisu. At-talibu, as-solihu misalnya. Talib ini mufrad atau mu'annas? Atau tasniyah? satu. Mufrad. Mufrad. Oh, Makanya di sini as-solih mufrad. Dia ma'rifat atau nakirah? Makrifat. Atau libu? Ma'rifat. marifat. Makanya di sini juga ma'rifat. Atau libu ini mudakar atau mu'annas? Mudakar. Dakar. Mudakar. Makanya di sini mudakar. Kemudian yang terakhir atau libu ini i'rabnya apa? Rofa. Rofa. Makanya as-solihu juga rofa. Jadi harus satu kesatuan itu. Nggak boleh terpisahkan. Sama-sama rofa, sama-sama mudakar, sama-sama ma'rifat, sama-sama mufrad. Nggak bisa satunya ma'rifat, satunya nakirah. Lah, ini ad-durusa as-su'ubata. Benar atau salah? Benar. Kenapa? Karena jamak taksir itu gandengannya jamak muannas. Apa itu? Muannas. Mufrad muannas. Ufratu anas likulli jam'in ghairi akilin muannasun. Setiap jamak taksir yang tidak berakal itu dihukumi muannas. Makanya di situ pakai as-su'ubata. Ini yang kemarin yang saya bahas terkait naat. Mana ini naatnya? Oh ya, di atas. Jadi gitu, jadi jamak taksir itu dihukumi apa? Dihukumi muannas. Ini. Istaraitu al-kutuba al-jadidata. Saya membeli kitab-kitab yang baru. Likulli jam'in ghairu akilin mu'annasun. Likulli jam'in ghairi akilin mu'annasun. Gitu, Akhi Jackson. Oh, ya nama Ustaz. Pasti benar. Tayyib. Ustaz. Oh, itu rumusnya ya. Benar. Ini pengecualian. Jadi pengecualian Oh, khusus untuk jamak taksir. Tapi kalau jamak mudzakkar salim ya harus menyesuaikan. oh. Ja'a al-muslimuna as-solihuna, nggak boleh as-solihah. Nggak boleh as-solihata. Jadi harus tetap sesuai. Terkecuali jamak taksir yang tidak berakal. Oh, Gitu. khusus jamak taksir. Makanya dalam kitab itu ada judul At-Tafasiru Al-Azimatu. At-Tafasiru Al-Azimatu. Berarti patut diperhatikan kalau naatnya itu mufrad mu'annas, kemudian man'utnya kok tidak ada taknya, lah itu biasanya berarti dia jamak taksir. Gitu. Ya, syukran, Ustaz. Bagaimana Ustaz cara mengetahui jamak taksir?
kita harus merujuk ke kamus, tidak bisa membuat sendiri. Beda dengan tasrifan. Tapi tasrifan juga ada yang kiasi, ada yang simai. Tapi di sini untuk khusus jamak taksir, kita merujuk ke kamus, sering-sering baca, sering-sering buka kamus. Gitu. Tayyib, fahim tuh, ukhti Johan Ganteng dan Jackson, wakadhalika akhi Al-Karim Galang Rahmawan. Iya, Insyaallah. Sahib. Kaifa, fahim tuh, Fahimna Ustaz. Insyaallah. kafaituhuna, kita cukupkan di sini. Nggih. Tayyib, nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan.